أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، افتح علينا بالقرآن العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu ya Allah, hari ini penulisan kita di halaman 225. Surah Yunus ayat 38. Mohon maaf, Surah Hud ayat 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوحا ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Surah Hud ayat 38 mengisahkan di mana Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Ini kelanjutannya dari ayat surah sebelumnya. Allah berfirman, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi wa yasna'ul fulka. Allah sedang bercerita kepada Nabiullah Muhammad SAW, mewahyukan bahwa Allah memerintahkan Nuh untuk memulai membuat bahtera. Wa kullama marra alaihi mala'u min qaumihi, dan setiap kali pimpinan kaum yang di situ tinggal Nabi Nuh, ya, setiap kali pimpinan kaumnya berjalan melewati Nuh, sakhiru minhu, mereka mengejek Nabi Nuh. Orang gila, karena bikin perahu, ada laut, ya, diejeklah Nabi Nuh.
Bahkan ada yang, mohon maaf, ada sebuah kisah juga mengatakan setiap melewati situ sengaja, mohon maaf, buang kotoran di perahu tersebut sehingga mereka terkena penyakit yang kemudian obatnya pun mau nggak mau harus ngambil kotoran itu dan dijadikan obat untuk orang tersebut. Tapi tetap saja tidak insaf, tidak bertaubat. Ya, setiap kali para pimpinan kaumnya lewat situ, melewati Nabi Nuh, mereka mengejek Nabi Nuh. Kemudian Nuh berkata, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum. Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejekmu. Kami pun naskharu minkum, kami pun mengejekmu. Kama naskharun, sebagaimana engkau mengejek. Nah, seperti saya tadi sampaikan, mereka buang kotoran di perahunya, kemudian sakit perut, obatnya pun dari kotoran itu. Jadi apa yang dijadikan bahan ejekan, mereka akan mendapatkan ejekan yang sama. Ya, yang Allah takdirkan. Kemudian ayat 39 dikatakan, fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adabum mukhzihi alaihi adabum muqim. Fasawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Fasawfa ta'lamuna, kelak kamu akan mengetahuinya, kalian akan mengetahui, man ya'tihi azabun, siapa yang akan ditimpa azab, yukhzihi, yang menghinakannya, ya, wa yahillu alaihi azabun muqim, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Sudah ditimpa azab yang menghinakannya, berarti tadi ada kisah seperti itu kan sangat dihinakan sekali. Masa obat dari kotorannya sendiri, ya, itu sangat dihinakan. Kemudian Allah pun mengatakan bahwa akan diazab dengan azab yang kekal, yaitu azab neraka Jahannam. Hatta idza jaa amruna, hingga idza jaa, jika datang, amruna, idza jaa amruna, jika datang perintah kami, amruna, perintah kami, wa farat tanur, dan dapur yang mengucurkan dari sebuah dapur mengucur air, memancarkan air, wa farat tanur, qul nahmil fiha min kulli zawjain. Nah, tatkala sudah ada tanda itu, Nabiullah Nuh menyampaikan kepada kaumnya, Allah menyampaikan kepada Nabi, kepada kaumnya, Allah berfirman, ihmil fiha min kulli zawjain, angkutlah ke dalam bahtera tersebut masing-masing binatang, masing-masing makhluk hidup itu berpasang-pasangan. Min kulli zawjaini itsnaini, masing-masing binatang berpasangan. Burung hudhud, laki-laki perempuan, gajah, laki-laki perempuan, angsa, laki-laki perempuan, ya. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul, dan keluargamu, wa ahlaka, dan keluargamu, masukkan keluargamu, illa man sabaqa alaihi alqaul, kecuali orang yang telah ditetapkan, sabaqa alaihi alqaul,
wa man amana. Ya. Dan kecuali orang-orang yang terdahulu yang telah ditetapkan terhadapnya umatkan pula. Nah, ya. Dan orang-orang yang beriman masukin orang-orang dari keluarganya Nabi Nuh yang beriman dan kaumnya yang beriman masuk semua. Di dalam kisah dikatakan sekitar 40 orang. 40 pasang mungkin ya, 40 pasang. Wa ma amana ma'hu illa qalil. Dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh bersama Nabi Nuh kecuali sedikit sekali kaumnya yang وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalam bahtera ini dengan menyebut nama Allah, Bismillahi majreha wa mursaha. Di sini tulisannya majraha, tapi cara bacanya majreha. Nah, ini satu-satunya di dalam Al-Quran. Ya, karena pada zaman itu lahjah Arab, maksudnya yang mudah adalah kalimat majriha. Nah, ini dipakailah kalimat majreha. Asli kalimatnya majroha. Bismillah dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar, wa mursaha, dan di waktu berlabuh. Ya. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan bahtera itu berlayar di atas mauj, di atas ombak yang tingginya kaljibal. Wah, tsunami. Tingginya ombak kaljibal, seperti gunung. Tingginya lebih tinggi daripada gunung. Wa nada Nuhun ibnaha. Wa nada Nuhun ibnaha. Nuhun terus ketemu ibnaha. Maka cara bacanya wa nada Nuhu, ditambah kecil banget. Kalau di dalam Al-Quran yang lama ada tulisan nun kecil kemudian di kasrah, maka bacanya Nuhun ibnaha, bukan Nuhun ibnaha. Wa nada Nuhun ibnaha. Kemudian Nabi Nuh memanggil anaknya, karena ada satu anaknya yang tidak mau beriman, melawan. Saya tidak akan tenggelam. Maka Nabiullah Nuh memanggil anaknya. Anaknya Nabiullah Nuh siapa? Adalah Kan'an. Anak Nabiullah Nuh ada 4, yaitu Kan'an, Sam, Ham, dan Jafiz. Ya, sedangkan yang 3 beriman. Nah, Sam, Ham, Jafiz ini yang menjadi cikal bakal peradaban dunia saat ini. Ya, keturunan daripada Sam, Ham, Jafiz. Ada yang jadi Mongolia, ada yang ras-ras. Seperti kita ini, ada yang Eropa, ada yang ras. Saya kurang begitu paham ras-rasnya, tapi dari 3 keturunan itulah kita, ya. Dan Nabiullah Nuh memanggil Kan'an. Wa kana fi ma'zili. Saat itu anak itu berada di tempat yang terpencil dan yang gunungnya paling tinggi.
Ya, dia sengaja mencari tempat yang paling tinggi gunung, karena dia akan mengatakan bahwa nggak mungkin tenggelam gunung. Saya sudah di tempat yang paling tinggi, terpencil. Kata Nabiullah Nuh, ya bunayyar kam ma'ana. Ya bunayyar kab ma'ana. Ya, tapi cara membacanya ya bunayyar kam ma'ana. Bukan yarkab ma'ana, tapi yarkam ma'ana. Ya bunayyar kab ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersamaku, bersama kita. Wala takun ma'al kafirin. Janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kata anaknya berkata, aku akan mencari perlindungan di gunung yang dapat memeliharaku dari air bah ini, yang tidak akan bisa disentuh oleh air bah ini. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Kata Nabi Allah Nuh, hari ini tidak ada yang melindungi lagi dari azab Allah selain orang-orang yang Allah sayangi. Illa man rahim. Ya. Selain Allah yang maha penyayang. Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dan Nabiullah Nuh, posisi kapalnya seperti ini, Kan'an di sebelah sini. Wahala bainahuma al-mawj. Tiba-tiba muncullah ombak di tengah antara mereka, menutup percakapan ini, ya. Wahala bainahuma al-mawj fakana minal mughraqin. Kemudian ombak ini memakan Kan'an, ya, menimpa Kan'an. Fakana minal mughraqin. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Fakana minal mughraqin. Setelah perjalanan sekian lama, wa qila ya ardhu bla'i ma'ika. Allah berfirman, wahai bumi, telanlah airmu. Sudah, jangan keluar lagi. Tadi kan keluar, muncar dari salah satu dapur, ya. Muncar. Wa qila ya ardu ibla'i ma'iki. Sudah, telanlah airnya. Wa ya sama aqli'i. Wahai langit, berhentilah hujan. Hujannya berhentikan. Jadi dari dari bumi keluar air, dari atas turun hujan. Berhentilah. Aqli'i wa hiyadal ma'u. Dan air pun disurutkan. Wa qudiyal amru. Pun diselesaikan. Maksudnya apa? Bahwa sudah terjadi semua. Qudiyal amru itu ya sudah. Selesailah. Wa qudiyal amru. Wastawat 'alal judi. Pak Adha, mohon maaf, berapa menit lagi? Wa qudiyal amru. Maka bencananya sudah terjadi, sudah selesailah. Wastawat 'alal judi. Maka perahu bahtera tersebut mendarat di Bukit Judi. Bukit Judi itu di daerah Armenia.
Di Armenia kurang lebih berbatasan dengan Mesopotamia. Ya mungkin sekarang kali di daerah mana, Turki atau di mana ya, kurang paham. Daerah mana itu, saya kurang paham. Daerah Armenia di dekat Mesopotamia. Wa qila bu'dan lil qaumil zalimin, dan katakanlah binasalah orang-orang yang zalim. Binasa, seluruh bumi binasa. Hanya tersisa apa yang di dalam bahtera. Nah, dikisahkan pada zaman itu karena sudah makanan sudah tinggal sedikit, apa semuanya sudah tidak mencukupi untuk makan secara baik, maka kemudian makanan begitu mendarat dimasak, bentuknya bentuk bubur supaya rata, supaya bisa masak semua, makan semua. Maka berasnya diencerin, semuanya diencerin supaya bisa makan semua. Maka kalau di adat-adat di Indonesia ada istilahnya, kalau 10 Asyura bikin bubur merah, bubur ini, karena memang qila waqil dikisahkan bahwa mendaratnya pada tanggal 10 Asyura. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa nada Nuh rabbahu, dan Allah berseru memohon kepada dan Nuh memohon kepada Allah. Wa nada Nuhun rabbah, dan Allah memohon berseru kepada Tuhannya sambil berkata, faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keturunanku, keluargaku. Ya Tuhan, punya anakku termasuk keluargaku. Wa inna wa'adakal haq, dan sesungguhnya janji engkau adalah hak. Wa anta ahkamul hakim, dan engkau adalah hakim yang seadil-adil. Maksudnya apa? Beliau memohon, selamatkanlah Kan'an. Biar bagaimanapun kasih sayang orang tua tetap luar biasa terhadap anaknya. Tapi tetap Allah menjawabnya nanti dia ayat 46 selanjutnya, jawaban Allah akan menjawab Nabi Allah.